mau ngerjain apa, nggak ngerti dan sebagainya. Saya nggak tahu. Kalau ini kita kaitkan dengan MDG, ini yang saya khawatirkan dari kemarin adalah tidak terintegrasi antara gizi yang mau didongkrak dengan keberadaan sekolah dan guru. Ini masukan buat pemerintah siapapun. Jadi itu yang melemahkan itu justru. Jadi kalau kemarin saya lihat Pak Prabowo bengok-bengok pidato di Hari Buruh, malah tanggal 2-nya hilang. Jadi sebenarnya kalau kita kaitkan dengan program MBG-nya, kenapa Pak Prabowo tidak ikut meresmikan Hari Pendidikan Nasional itu? Kenapa hadirnya di Hari Buruh? Apakah memang senang kalau Indonesia ini menjadi buruh semua? Tidak menjadi intelektual. Tapi ceritanya gizi kan gitu. Nah ini kalau saya lihat memang stylenya Pak Prabowo. Jadi itu yang mudah-mudahan bisa berubah karena masih ada 3,5 tahun lagi. Gitu. Indeks persepsi korupsi kita masih tinggi. Ini PR. Penegakan hukum juga masih tinggi. Ini yang kita lihat apa ya? Terus yang terakhir itu tentang birokrasi. Itu memang luar biasa sulitnya kita. Saya ngomong saja lah, kawan-kawan saya ada yang bisnis di galian C, tambang dan sebagainya. Itu ngurus izin di Jawa Timur ini. Itu ada yang 1 tahun, ada yang 1 tahun lebih, dan biayanya itu bukan kecil. Duit ratusan juta itu 12 bisa izinnya nggak keluar. Ini kita sudah ngomong beberapa kali ya. Saya sudah ngadapin kalau ngurusin izin industri kecil, saya saja harus seluman-selumun, harus ngasih duit di bawah meja dan sebagainya. Perlambatan itu menghambat tenaga kerja di sektor-sektor itu. Ya, itu yang harus dipahami, harus disadari, dan harus merasa berdosa lah kalian orang-orang yang ada di lingkaran itu ya. Nah, saya pikir itu hal-hal di atas itu harus menjadi optimisme kita sebagai bangsa Indonesia yang besar ini. Makanya saya selalu menetralisir serangan-serangan orang yang tidak bertanggung jawab terhadap pemerintah atau siapapun yang cuma ribut di medsos. Kemarin kita ini ribut soal Pak Amin Rais, bicara soal Teddy dan sebagainya. Itu kerjaan apa seperti itu? Banyak kerjaan yang lain yang mestinya dia sebagai public figure, sebagai orang yang pernah menjadi ketua MPR, itu kan harusnya tidak seperti itu mainnya. Kok kayak jadi kayak anak-anak gitu. Itu membuat ribut di dalam. Teddy itu yang harus disoroti itu sebenarnya sebagai sekretaris kabinet. Dia itu kan seperti CEO sebenarnya, mendampingi presiden, membuat strategic plan bagaimana ke depannya Indonesia. Jadi kerjanya itu bersama menteri kan gitu. Kapasitasnya itu yang ditanya tentang itu, gitu. Jangan tentang yang lain. Ya, jadi kalau sekarang ada MBG pernah direview atau tidak, karena dia itu mendampingi presiden. Ada KDNP itu mau diapain? Harusnya gitu. Saya melihat justru kapasitasnya Teddy tidak ada di sana. Gitu. Itu yang melemahkan Pak Prabowo, gitu kan. Tapi ya kita nggak tahu karena kita tidak pernah mendengar melihat itu di dalam lingkungan Hambalang atau di rumahnya atau di istana, kita nggak tahu itu. Nah sekarang dengan hadirnya Pak Dudung sebagai sekretaris presiden ya, KSP ya, itu justru sebagai eksekutor, jadi COO dianya. Tapi kalau itu strategic plan-nya tidak bagus, yang dieksekusi juga jadi tidak bagus gitu. Kecuali Pak Dudung bisa mengoreksi strategic plan itu, memberi masukan gitu maksudnya. Saya tidak menyaksikan kapabilitasnya Pak Dudung karena beliau punya integritas yang tinggi. Kita ingat bagaimana jangan Pak Jokowi, beliau yang membubarkan FPI. Kemarin juga dia sudah peringatkan lagi terhadap Rizik supaya mulutnya jangan kecor dan sebagainya. Itu salah satu yang saya pikir mulut